Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Yulia. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapatkan keberkahan tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa ya, bulan Maret sudah menginjak di tanggal 2. Oke, tentunya para karyawati, ibu rumah tangga sudah mendapatkan gajiannya. Ada yang akhir bulan, ada yang awal bulan. Seperti itu. Pemasukan kecil maupun besar tentunya harus dialokasikan secara teratur dananya supaya dalam satu bulan itu kita bisa merencanakan keuangan dengan baik dan benar, yaitu salah satunya dengan cara menulis pemasukan dan pengeluaran apa aja yang kira-kira dibutuhkan atau setiap kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan ke depannya. Dalam video kali ini saya akan ambil tema yaitu budget with me. Saya juga akan mengalokasikan dana bulanan Maret saya di video kali ini ya. Simak baik-baik, jangan di skip. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang baru datang di channel ini. Mudah-mudahan kita bisa berteman dengan cara like, komen, serta subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya video-video yang terbarunya dapat kalian tonton dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak juga terima kasih untuk semuanya yang telah mensubscribe, yang telah mendukung dengan komentar-komentar positifnya yang membangun channel ini sehingga lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, ini untuk cover budgeting di bulan Maretku dengan tema potret untuk budget di bulan Maret, dengan harapan bulan Maret akan lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Baik, langsung aja kita ke pengalokasian dana bulanan bulan Maret untuk keluargaku. Sebetulnya tidak jauh berbeda sih untuk bulan-bulan sebelumnya di kebutuhan pokok, tetapi nanti aku di kebutuhan yang lainnya ada sedikit yang aku pangkas karena setelah melihat atau mereview dari bulan-bulan sebelumnya ya. Alokasi dana bulan Maret di keluargaku seperti biasa aku bagi menjadi beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu terdiri dari cicilan rumah atau KPR. Ini tanggung jawab suami yang transfer. Jadi sisa dari penghasilan suami setelah dibayarkan untuk cicilan KPR baru diberikan ke saya atau dialokasikan sama saya ya. Yang kedua adalah token listrik. Yang ketiga adalah iuran pengelola lingkungan komplek. Yang keempat adalah wifi atau data. Yang kelima adalah pembayaran kartu halo, baik punya saya maupun punya suami ya. Untuk token listrik saya bagikan di bulan Maret sebesar Rp500.000. Sebelumnya di bulan Februari saya alokasikan untuk token listrik sebesar Rp600.000. Nah, ternyata setelah direview lagi ada sisa ya, dan aku pangkas lagi di bulan Maret. Mudah-mudahan dengan Rp500.000 bisa cukup untuk 1 bulan ke depannya. Kemudian untuk biaya pengelola lingkungan sebesar Rp175.000, sudah termasuk uang sampah atau kebersihan, uang pengelola lingkungan, dan uang untuk satpam. Kemudian untuk wifi masih tetap di Rp224.000, untuk kartu halo suami Rp136.000 dan untuk kartu halo saya Rp66.000. Total untuk kebutuhan pokok dananya sebesar Rp1.095.000. Nah, kemudian untuk kebutuhan yang selanjutnya yaitu untuk kebutuhan seperti gas. Saya pakai dengan gas yang 3 kilo ya Mom.
itu biasa menghabiskan sekitar 3 tabung gas. Jadi dikali harganya 20.000 sekitar Rp60.000. Kemudian untuk belanja bulanan saya pangkas lagi, yang tadinya Rp750.000 menjadi Rp500.000. Ternyata di sini kan masih banyak barang-barang yang sisa dari bulan sebelumnya ya. Jadi saya alokasikan untuk dana bulanannya Rp500.000. Kemudian untuk belanja mingguan tetap dialokasikan sebesar Rp200.000 per minggu, jadi jatahnya Rp800.000. Untuk susu kotak si Arsila itu Rp400.000. Kemudian untuk Pampers Cila sama Ata dipangkas lagi ya Mom, yang tadinya Rp200.000 aku pangkas menjadi Rp150.000 karena ternyata alhamdulillah masih tersisa 2 pack lagi. Nah, untuk kebutuhan beras menghabiskan 15 kg ya Mom untuk 6 orang, karena keluargaku terdiri dari 6 orang, yaitu 2 balita dan 4 orang dewasa, yaitu harganya Rp250.000. Untuk air minum per minggu biasanya 2 galon ya, jadi karena aku memakai isi ulang si air biru, yaitu 2 kali sekitar 7.500 atau 8.000, saya alokasikan sebesar Rp60.000. Sehingga totalnya menjadi Rp2.220.000. Ayo kalian semua juga sama-sama menghitungnya dengan kebutuhan masing-masing. Tinggal nanti nominalnya kalian bedakan karena sesuai dengan budget dan kebutuhannya masing-masing keluarga tentunya berbeda ya Mom. Lanjut untuk biaya pendidikan anak. Biaya pendidikan anak tentunya yang punya anak sekolah tentunya sama ya, setiap bulannya harus bayar SPP. Nah, di sini karena saya mempunyai 2 anak yang sudah sekolah. Yang pertama adalah SPP si kakak, dia tinggal di asrama karena pesantren, tetapi sekarang lagi COVID gini, jadi asramanya dirumahkan dulu ya. Jadi untuk biaya SPP-nya ada pemangkasan yang tadinya 1 juta lebih, atau sekitar kita harus mengeluarkan 2 juta kurang 200, tapi sekarang karena untuk biaya pendidikannya aja hanya Rp750.000. Kemudian untuk SPP si adik itu yang masih SD sebesar Rp275.000, sehingga totalnya untuk biaya pendidikan anak keluargaku yaitu Rp1.025.000. Nah, yang terakhir kita alokasikan untuk dana saving. Untuk dana saving di sini ada sedikit perubahan. Yang pertama adalah untuk saving di dana darurat. Kemudian dana darurat itu seperti celengan mingguan aku. Celengan mingguan itu biasanya aku alokasikan Rp50.000 per minggu, tapi bisa juga di awal bulan kita sisihkan sebesar Rp200.000. Dan dana arisan sekolah. Dana arisan sekolah karena dana arisan sekolahnya sudah berakhir, tapi tetap aku alokasikan untuk dana darurat ya, sebesar Rp100.000. Kemudian dana kelebihan dari Pampers juga Rp50.000 aku alokasikan untuk dana darurat. Belanja bulanan yang tadinya Rp750.000 sekarang menjadi Rp500, aku alokasikan sisanya Rp250.000 di dana darurat. Kenapa aku alokasikan semuanya di dana darurat? Karena di bulan kemarin juga dana darurat ini sangat membantu sekali. Dan ternyata banyak juga dana yang tidak terduga ya, yang kita tidak duga dan tidak disangka-sangka apakah dana itu bakalan dikeluarkan atau tidak. Dan untuk bulan kemarin setelah review, ternyata dana darurat aku kepake banyak, sehingga untuk pemangkasan pun akan terjadi di bulan Maret. Seperti itu.
Poin untuk saving yang kedua adalah investasi akhirat ya, seperti infak, sodako atau zakat, ataupun misalkan untuk yang masih punya orang tua, untuk dana orang tua boleh dimasukkan ke sini ya. Nah, untuk zakat silakan kalian bisa hitung sendiri, yaitu 2,5%-nya dari gaji bersih suami kita ya, atau dari pemasukan baik suami maupun istri. Infak, sedekah atau zakat hal yang sangat penting ya, karena ini ada hak orang lain yang Allah titipkan dalam harta yang kita terima dari Allah. Jadi harus dikeluarkan ya, berapapun itu nominalnya. Dan supaya rezeki kita semakin berkah dan semakin bertambah lagi. Oh ya, untuk dana skincare saya tidak lokasikan ya, karena memang saya nggak pernah mengeluarkan untuk dana skincare, karena alhamdulillah ya saya dapat jatah dari perusahaan suami, walaupun itu tidak tetap per bulannya, jadi per berapa bulan sekali baru menerima. Jadi alhamdulillah sekali untuk dana ini tiada ya. Nah, seperti ini Bun. Jadi saya setiap berapa bulan sekalinya, karena mungkin skincare tidak setiap bulan habis ya, jadi dalam kurun waktu lama habisnya. Jadi ini saya dapat paketan yang sudah saya review di belanja mingguan kalau nggak salah, yang episode nggak tahu berapa, silahkan kalian cek aja. Di sini aku dapat paketan baru nih dari Revlon seperti itu. Jadi walaupun saya jarang pakai dan jarang digunakan, tapi alhamdulillah sekali ini sangat membantu buat dana skincare di keluargaku. Baik, saatnya kita alokasikan dana-dana yang sudah kita catat di sebelumnya yang di awal tadi. Yang pertama adalah untuk belanja mingguan. Belanja mingguan biasa aku bagi menjadi 4 periode ya. Minggu pertama sebesar Rp200.000. Kemudian minggu kedua juga Rp200.000. Minggu ketiga sama Rp200.000, dan minggu keempat Rp200.000. Untuk minggu pertama itu tinggal Rp100.000 karena saya sudah gunakan untuk belanja mingguan ya, 100.000-nya, jadi sisa Rp100.000. Pampers Sila sama Atta alokasinya tadi Rp200.000 ya. Kemudian untuk susu kotaknya Rp400.000. Kemudian untuk belanja bulanan sekitar Rp500.000 saya udah simpan. Untuk uang IPL atau iuran pengelola lingkungan kompleks Rp175.000 karena nggak ada receh ya, jadi aku alokasikan 200 dulu. Dan untuk dana gas serta air minum itu 60-60 ya, jadi Rp120.000. Baik, alhamdulillah untuk pengalokasian dana di bulan Maret cukup sekian aja. Mudah-mudahan kalian bisa ambil positifnya, silakan ambil manfaatnya, mudah-mudahan berkah buat semua. Dan ini adalah biasa kalau tulis menulis saya dibarengi dengan putri satu-satunya, yaitu Arsila. Oke, terima kasih bunda semuanya yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini tetap berkembang dan terus berkembang lagi ke depannya, dan tetap memberikan keberkahan buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.